Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadil wahid al-fard as-samad alladzi la ilaha illa hu. Walhamdulillahilladzi ja'ala sirra kalimatit tauhid najatan min iqabihi wa 'adzabihi وجعلها مهرا لدخول جنته وجعلها بابا لسعادة الناس في الدارين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده القائل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد الموحدين سيد من وحد رب العالمين من قلبه أو من نفسه. أما بعد، اللهم أخرجنا بحقك يا الله يا حق من ظلمات الوهم إلى المعرفة والعلم. آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jemaah masjid apa namanya Pak? Subulus Salam, salah satu nama surga Allah, Subulus Salam. Semoga masjid ini menjadi pintu kita masuk ke surganya Allah, Subulus Salam. Subulus Salam itu nama lain dari Jannah, karena kalau bahasa Suryani, orang Suryani menyebut surga itu Firdaus, menyebut neraka itu Jahannam. Itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab Hijaz itu bahasa Suryani, bahasa yang lebih tua, yang satu akar kata dengan bahasa Arab. Jadi orang Israel itu nyebut api itu Jahannam, neraka itu Jahannam. Dan apa yang unik, orang Arab nyebut neraka nar. Sampai di India naraka, sampai di Kampua, di Lintau nauko. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, karena kajian kita terbuka, maka yang boleh kami buka dari la ilaha illallah yang dibolehkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dibuka umum, karena ilmu zikir itu ada zikir am, ada zikir khas. Ada zikir yang boleh dibagi umum, ada yang boleh dibagi khusus. Karena majelis kita umum, kami ambil yang sir rahasia yang sudah dibagi umum atau rahasia umum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehebatan kalimah la ilaha illallah itu tidak sembarang. Ternyata mahar masuk surga itu bukan haji berkali-kali, bukan bangun masjid, bukan banyak sedekah dan jihad, tapi mahar masuk surga itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Hadis sahih. Siapa yang mengatakan membaca la ilaha illallah khalisan min qalbih, tulus dari dalam kalbunya. Kalau di hadis yang kedua di Sahih Bukhari juga mustaiqinan min qalbih, penuh yakin di dalam hatinya. Di hadis yang ketiga sidqan min qalbihi au nafsi, lidahnya membaca, kalbunya membenarkan. Lebih dahulu lidah atau kalbu Bapak Ibu? Bapak Ibu berpikir dulu atau mengecek dulu? Mengecek dulu. Mengecek baru pikir. Betul banyak orang tersinggung. Orang Minang itu banyak petatah petitih yang Allah tidak hafal, tapi kita diajarkan dari kecil. Yang mengajarkan isi sunnah dan Nabi Muhammad SAW.
sebelum berkalam celek-celek orang di muka, suuk kita belakang. Kata Nabi SAW mengajarkan, jika engkau berkalam itu dirasu-rasu dulu di dalam hati. Min qalbi. Min, atau yang lebih levelnya rendah itu min nafsi, dari dalam jiwa, lebih dalam qalbu daripada jiwa. Karena jiwa berkaitan dengan diri yang terluar, kalau qalbu berkait dengan diri yang di dalam. Jadi itu syarat. Suatu kali Sayyidina Abu Hurairah tiba-tiba dia kasih pertanyaan Nabi, pertanyaan yang Nabi terkagetkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Bapak Ibu, orang yang ngaji kepada Nabi hanya 3,5 tahun sampai 4 tahun. Tapi memandang Nabi SAW sesaat saja itu cukup. Orang mimpi Nabi, sekali mimpi pun itu sudah berkah. Apalagi memandang Nabi 3,5 tahun sampai 4 tahun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Hadis sahih Bukhari. Siapakah orang yang paling berbahagia? Man as'ad, yang paling berbahagia, bisyafa'atika, mendapatkan syafaat dari engkau, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Rasulullah itu orangnya tidak menegakkan, kadang beliau serius, kadang beliau bercanda. Apa kata beliau? Laqad zanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku mengira Abu Hurairah, engkaulah orang pertama yang bertanya begitu. Nabi gak langsung jawab. Lalu beliau memberi jeda dan menjawab, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, orang yang paling sukses, mendapatkan syafaat pertolonganku pada hari akhirat nanti, man qala la ilaha illallah mustayqinan min qalbih, orang yang membaca la ilaha illallah tumbuhnya dari dalam qalb, tumbuhnya dari dalam qalbu, au min nafsi, ataupun nafasnya, jiwanya. Mohon maaf Bapak Ibu, di TPA diajarkan nggak cara zikir la ilaha illallah dari qalbu? Di sekolah, di kampus, tanya Buya Burhan, le diajarkan di Al-Azhar cara membaca la ilaha illallah dari qalbu? Le Buya? Enggak. Bertahun-tahun di Al-Azhar, di kampus pun sama, di pesantren pun sama. Di pesantren diajarkan kitab kuning. Kitab kuning itu nggak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kitab muncul belakangan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira Bapak Ibu, kok kira-kira syaitan itu senangkah dengan orang dapat syafaat Nabi? Senang? Setan itu senang nggak ada orang selamat? Yona, badai tahu berkawannya setan. Syaitan itu tidak pernah senang kalau ada orang selamat. Syaitan itu menangis kalau ada orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangankan itu orang azan Bapak Ibu, itu syaitan lari dan masuk ke tempat-tempat kotor, tempat-tempat orang yang berisik, supaya dia tidak mendengarkan azan, sembari tangannya ditaruh di telinga. Maka ada anak lo, adik-adik, tolong setiap azan headset earphone-nya dicabut supaya angku belain itu syaitan. Sebab yang menutup telinga waktu azan itu syaitan. Maka kami di rumah kalau anak-anak sedang nonton, ya, keluarga sedang nonton azan, atau minimal kecilkan suara.
supaya balaido syaitan, kecuali bapak ibu tuan sekawannya sepamenan jo syaitan ingin menyelamatkan syaitan mungkin. Maka rumah yang tidak masuk suara azab itu rumah yang tidak beruntung, ya. Apalagi kalbu yang tidak kemasukan suara kalimatullah la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dikabari oleh Nabi, wahai Abu Hurairah, orang yang paling bahagia, paling sukses mendapatkan syafaat, tiket bantuanku, jangan dikira mudah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang yang membaca la ilaha illallah penuh yakin di kalbunya. Bertanya, ilmu yakin di kalbu itu dipelajari di kampus, di pesantren, atau di surau-surau ahli zikir. Kira-kira syaitan senang nggak dengan surau itu? Kira-kira syaitan senangkah dengan ahli zikir itu? Ahli zikir yang berzikir dengan qalbu ini disebut ahli tariqah, ahli tasawuf. Itu sebabnya syaitan membenci ahli tarekat, membenci ahli tasawuf. Ada kawan je syaitan. Benci tak sama ahli tasawuf, ahli tarekat? Maka syaitan yuwaswis fi sudurin nas, mewaswaskan ke dalam dada orang. Yang mengaji lo di suruh tarekat le gilo ambil. Itu yang berbicara zahirnya manusia, tapi sifatnya sifat syaitannya. Sifat syaitannya. Sebab syaitan itu seperti sering kami sampaikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, pewaris ilmu Sayyidina Muhammad di zamannya, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Ghaib, syaitan asyayatin minal jin minal insi asyaddu minasyayatin minal jin. Syaitannya manusia yang berwajah manusia, yang berjubah ustaz, yang berpangkat buya, itu lebih berbahaya daripada syaitan jin. Apa sebab? Syaitan kalau berjubah syekh, ustaz, buya, ayat dijadikan dalil untuk menyerang kekasih Allah. Kalau orang awam alasannya sederhana, tidak usah ngaji serius, gilo beko, orang awam. Kalau ustaz lain, jadi sesek beko, kapi aku. Maka tertuduhlah kekasih Allah itu sebagai orang sesat. Yang menyesatkan ulama siapa? Ulama. Karena yang hasad dengan ulama. Yang hasad je buya siapa? Buya. Leka mungkin orang berdagang di pasar hasad je buya. Le mungkin caleg-caleg, calon wali kota, calon gubernur hasad je buya. Tak mungkin. Sebab bukan saingan. Yang hasad dengan buya sesama buya, sesama ustaz. Dan umat itu paling mudah diarahkan untuk menyesatkan orang yang belum faham. Bapak Ibu, saudara-saudari bukan Allah, hati-hati, sudah takdir Allah Ta'ala orang yang memegang ilmu ini akan disesatkan, dikafirkan, dibid'ahkan. Tanyalah beliau beberapa kali jadi guru kami, ya. Buya-buya kita dari dulu selalu dianggap guru sesuai. Dek kesalahan dia tidak jadi beliau hobinya guru, dicari-carilah kesalahan. Masa guru ahli zikir suka memegang ANJING jadi baca pula, dicari-cari kesalahan. Padahal berguru itu kuliah sunnah Nabi. Apa kata beliau? Tidak boleh memelihara anjing illa limasyiatin aw li saydin.
Tidak boleh melihara anjing kecuali untuk masih menjaga kebun atau untuk berburu. Ya, beliau suka berburu. Tapi adonya salah, Pak. Adonya salah. Lah sepanjang itu jenggot sunnah beliau kan salah juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena orang yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang baca la ilaha illallah dengan qalbunya pasti masuk surga. Maka syaitan bertubuh manusia yamna'unan nas min ma'rifatil qalb, akan menghalangi banyak orang mengkaji ilmu qalb. Sebab itulah satu-satunya ilmu untuk sukses berhasil mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditembak syaitan itu qalbu, bukan otak. Qalbu, Bapak. Kalau rusak qalbu, rusak sebenarnya walaupun seorang akademisi. Yuwaswisu fi sudurin nas, hati-hati kalimatnya, bukan fi qulubin nas. Syaitan itu yuwaswis, memberi waswas fi sudurin nas, di lembaga yang memelihara qalbu, namanya sudur. Di dalam sudur dada itu baru ada qalbu. Jadi syaitan ini kabar gembira, Bapak Ibu. Syaitan itu hanya sanggup memberi waswas sampai sudur dada, tidak tembus ke dalam qalbu. Maka dihalangilah dada seseorang supaya dia mempelajari qalbu. Dengan cara apa? Cuma satu, yuwaswisu. Apa arti yuwaswisu? Itu kata kerja aktif dan selalu sampai kiamat, memberi was-was, bisikan, prasangka fi sudurin nas, di dalam sudur. Sebab qalbu bukan wilayah malaikat, bukan wilayah syaitan, bukan. Qalbu itu wilayah Allah. Qalbu tidak dapat dimasuki mursyid. Mursyid hanya diberi izin melihat qalbu, tapi tidak diizinkan mempengaruhi qalbu, merubah qalbu, tidak bisa. Kecuali yang punya qalbu siap diubah. Makanya ada namanya baiat dan talqin. Itu supaya si qalbu dapat berubah. Ini kabar gembira, qalbu manusia masih dijaga oleh Allah. Tapi apabila sudur manusia diwaswas, waswasnya tembus, barulah qalbu ada penyakit waswas. Itu awwalu maradin dakhala fi sudurin nas. Awal penyakit yang tiba kepada manusia bukan penyakit bukan sakit gula, bukan sakit jantung. Penyakit pertama apa? Was. Orang ingin bunuh diri karena was-was, bukan? Ya, orang ingin malian karena was-was. Bisikan sendiri, dibisikkan ke dalam kalbunya. Maka dalam hadis dikatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, hadis masyhur, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzab. Yang mengerti la ilaha illallah lalu membaca, dia telah masuk kepada benteng aku. Siapa yang masuk ke dalam benteng aku, dia aman dari azabku. Bapak Ibu, ini kabar buruk. Kalau tadi kabar gembira. Azab pertama pada manusia adalah gelisah karena menerima was-was. Ya, Sidi Ahmad Rifai, salah satu imam pendiri Thariqah Rifaiyah, imam Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i, sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Ya, Sidi Ahmad Rifai itu kemudian kalau di awal thariqatnya jadi thariqat debus. Padahal thariqatnya bukan hanya debus, Pak. Beliau thariqat ini kajian diri. Ya. Beliau itu
berdasarkan ayat tadi, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, maka beliau berkalam hati-hati kepada manusia, tapi sifatnya sudah sifat syaitan. Maka betullah kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalil, seseorang itu dinnya, din itu yang dipandang Allah, itu yang dikalbu, tergantung dengan siapa dia bersahabat. Maka dalam salah satu obat qalbu, Syifaul Qulub, Suhbatul Awliya Al-Arifin, salah satu obat qalbu, berkawan dengan kekasih Allah. Berkawan, saya sudah tahu, apalagi berguru. Penyakit kalbu sembuh cukup dengan berkawan dengan orang saleh, sebab was-was hilang. Bapak Ibu, ini sering kami tanya, orang alim mengenal Allah tidur, orang tidak mengenal Allah sholat. Mana yang lebih ditakuti oleh syaitan? Yang tidur atau sholat? Serius, tidur loh Pak. Mana yang lebih ditakuti syaitan? Yang tidur. Apa alasannya? Hah? Karena apa? Karena dia kenal kepada Allah itu pada ruh tidak pernah tidur. Kalau jasad yang sembahyang, mungkin jasadnya sholat, tapi ruhnya belum tentu sholat. Bapak Ibu, orang yang tidur, ilmunya hilang nggak? Hilang nggak ilmu Bapak Ibu kalau tidur? Kalau lalu nggak ngerti tidur lalu. Kita punya satu pengetahuan, lalu tertidur, hilang nggak pengetahuannya? Kalau orang sedang sembahyang, bisa hilang nggak pengenaannya ke Tuhan? Bisa. Kalau orang yang arif billah mengenal Allah tertidur, ma'rifatnya kepada Allah tidak pernah hilang. Karena sekali kenal Allah, selama-lamanya kenal Allah. Sekali la ilaha illallah masuk ke dalam qalbu, selama-lamanya nama Allah tidak keluar dari dalam dada. Kalau makan, lebih bisa nasi naik sholat, supaya bisa makan 3 kali sehari, awak bakar rejo siang sampai malam, supaya bisa menyuap nasi. Ya nak? Harus adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka orang adil. Supaya bisa memasukkan nama Allah kepada qalbu, harus mencarinya lebih gigih daripada mencari putih, harus lebih gigih daripada mencari materi. Allah itu maha pencemburu. Tak ada apa-apanya cemburu ibu-ibu ini. Apa-apa cemburu Pak? Cemburu je siapa? Sekete Yona wajak beko. Jadi kebanyakan kita tidak adil kepada diri. Bapak Ibu, dulu nalah umur 50-60 tu pernah muda nak? Iya pernah muda. Atau langsung tua? Betul? Bapak langsung tua Pak atau mundur? Mundur kan? Mungkin Bapak lebih ganteng berapa lah. Jadi karena ada karajo bantu tulang salam kironya untuk badan nang kalampuk. Ya, waboy rumah rancak-rancak, bahkan kalau kini anak muda kredit rumah lunas, pensiun mati. Kironya kawan mengredit bukan untuk masa hari tua, tapi kiranya nol. Betapa jahilnya manusia, sebagian manusia, dia bekerja batin tulang untuk membahagiakan tubuh yang akan binasa.
Dan sungguh cerdas manusia jika dia mempersiapkan rumah yang abadi di surga. Dan maharnya adalah la ilaha, syaratnya la ilaha wa min. Jadi apa syarat baca la ilaha? La ilaha itu syariat Bapak Ibu. Apa tarikatnya? Min qalbihi, dari qalbu. Ilmu qalbu itu bukan ilmu ada di kitab. Bapak Ibu, itu kitab, itu Al-Quran bukan? Bukan, itu mushaf Al-Quran itu fi sudur, kata Imam Bukhari. Al-Quran mahfuz fi sudur. Dia terhafal, terjaga akan di sini, terpelihara di dalam dada. Itulah Quran sejati. Kalau yang ditulis itu lembaran salinan Quran, bukan Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia suci sesuci-sucinya. Allah Subhanahu wa taala begitu memelihara kalam. Karena tarekatnya la ilaha, tarekat itu tata cara baca la ilaha itu min qalbihi, maka mempelajari ilmu qalbu wajib. Syaitan senangkah dengan orang yang tahu dengan ilmu qalbu? Tidak senang. Maka dihasudlah orang kampung atau buya sefaham tidak sefaham untuk memfitnah dia. Kami menyaksikan guru-guru kami difitnah dari dulu sampai kini. Dari dulu sampai ini. Kini pemimpin Jamiah Thariqah dan Forum Sufi Internasional seorang Habib, namanya Habib Lutfi. Oh, dituduh macam-macam Pak Habib. Pemasuk kuburan lah, pemalsu nasab lah, memalsukan thariqahnya, macam-macam. Memang sudah sunnah tuh. Dulu waktu orang Namiran mengkritik kami, bahkan mengkafirkan kami. Ada kawan seorang Habib majak kami bersama beliau. Dek nan majak Pak Habib, ndak lo sanggup untuk menolak, kami datang. Kebetulan salah satu amalan ulama terdahulu bersilaturahim kepada orang yang tua. Kita silaturahim. Apa kata beliau? Kalau Ar-Razi tidak difitnah, saya khawatir jangan-jangan ilmunya tidak benar. Nah, itu yang kami ingat. Di dalam hati pun ambo berkalam, kalau betul beliau kuali, pasti banyak orang tak setuju. Sampai setahun beliau difitnah puluh deh orang-orang santri-santri baru, menuduh beliau tidak bisa baca kitab, macam-macam, tidak bisa bahasa Arab. Kami menyaksikan beliau berbicara bahasa Arab. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan kami menyaksikan bahwa beliau ini ahli la ilaha illallah. Itu zikir la ilaha illallah 70.000 itu santai semua zikir. Dia awak diajak guru syarat tuisnya, dia buya awak sibuk banyak kerja di rumah. Rumah hakiki yang dirumahkin itu, atau nanti kita akan berpulang ke situ. Mana yang hakiki? Rumah yang kita bangun kini akan ditinggal. Tapi sudah sejelas itu kejadiannya. Banyak orang membangun rumah rentak meninggal. Tapi was-was itu menutupi qalbu. Akhirnya kita pun masih sibuk dengan yang tidak abadi itu. Padahal rumah abadi maharnya jelas. Mahruha la ilaha illallah min qalbi. Mahar membangun rumah di surga itu adalah la ilaha illallah dari dalam qalbu. Maka Bapak Ibu, kaji qalbu itu tidak dibuka umum. Kalau ingin kajiannya khusus, datang ke surau-surau ahli zikir. Loh kok itu Bu ya? Kaji-kaji kok tidak boleh disuruhan? Bukan begitu. Bapak Ibu, anak sekolah, bako tidak bisa di sekolah. Bako di sekolah tertentu. Sebab ilmu itu ada adabnya, ada kurikulum. Bukan kaji-kaji kok bersuruhan. Ada bersuruhan kaji kalau. Wah, buka-buka kaji. Selama ada kitabnya, ada dalilnya, ada ulama yang menjelaskan, kita buka. Maka semua kajian kemakrifatan yang kami buka itu kitabnya ada.
hadisnya lengkap sedang, Qurannya pun ada. Bedanya, mohon maaf Bapak Ibu, ambo baca qul huwallahu ahad, Bapak Ibu baca qul huwallahu ahad. Lain tak cara kita memahaminya? Bahada begitu. Selesai mana? Kalau ambo mengurai qul huwallahu ahad, hu itu seminggu, Allah itu 10 hari, ahad itu 40 hari. Berapa hari itu? Hu itu apa? Seminggu, Allah 10 hari, ahad 40 hari. Itulah selesai. Berapa hari itu? Selesai mana? Atau apa nak selesai? Jahil mana? Atau apa nak jahil? Bakok belain paham. Tergantung pengajian. Bapak Ibu baca Qul-Ahad pakai Kementerian Agama. Kul katakan hai Muhammad, dia Allah Ahad kan? Dia Allah Maha Esa. 1 menit selesai. Itu namanya terjemahan, kan paham. Quran itu turunnya ke dalam kolbu Nabi Muhammad SAW. Maka yang dapat memahami Quran, orang yang mewarisi nur kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Dan pembuka kolbu itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari kolbu. Dalam hadis Imam An-Nasai disebutkan, man qala la ilaha illallah. Perhatikan, ini penting. Man qala la ilaha min qalbi, siapa yang baca la ilaha dari dalam qalbunya yang terdalam, fatahallahu abwabas sama, Allah akan buka pintu langit, dibuka hatta sampai kepada tahtal arsy, ke tangga-tangga di bawah arsy. Berarti tembus sarugo. Sarugo itu di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas langit, di bawah arsy. Itu tempatnya sarugo. Itu tempat apa? Sarugo. Lah pernah ke langit? Alah loh. Eropa mungkin ada sebagian. Ya lihat di Eropa tuh. Kawan Pak Haji, tapi hajinya bukan reguler. Khawatir pulang-pulang tidak disebut Pak Haji, Bu Haji. Supaya disebut Pak Haji, Bu Haji, dipasanglah status Alhamdulillah sedang wukuf di Arafah. Nah, posting kawan. Dibaca deh kawan di Lintau, lah Pak Haji kawan wakil. Itu pulang Pak Haji, Bang Haji, Bu Haji. Ya, Bapak Ibu, kalau pulang dari Makkah, oleh-oleh nanti membawa 5 mani, atau bawa galamai, atau bawa patai. Yang dibawa dari Makkah, zam-zam, kurma apa leh? Ada leh, ame. Ibu ame. Kalau laki-laki beli baju apa nih belinya? Baju abaya atau baju gamis? Tentu baju gamis. Maka kalau ada orang pulang haji, supaya disebut Pak Haji pulang-pulangnya membawa oleh-oleh, ya nak? Kadang-kadang mahal loh oleh-oleh daripada Pak Haji umrah. Maka suai kami, orang kalau masuk ke dalam kolbunya, kolbu itu Bapak Ibu nyoba timbal balik jolak. Semakin dalam orang masuk kolbu, semakin tingginya menembus langit. Semakin dalam dia mengenal Allah, semakinnya melewati langit. Kalau orang pulang dari langit, di langit itu malaikat itu makanannya subhanallah bihamdi la ilaha illallah Allahu akbar, itu makanan salawat sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada ahli rohani wali Allah diperjalankan tembus ke kolbunya, rohaninya tembus kepada langit, turun pasti bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Tata cara zikir kolbu.
Tata cara zikir-zikir kalbu, makanya sampai kiamat tata cara itu bertambah. Syariatnya sudah selesai bahwa perintah zikir itu wajib. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Zikran katsira itu kaifiat tariqah. Maka ulama dari dulu menemukan banyak cara untuk melipat gandakan zikir. Tapi tembus di qalbu, tembus di lambung. Jadi tidak usah membayangkan lagi, cukup merasukkan di dalam qalbu. Kalau Bapak Ibu sedang sehat, makan minum lemak. Kalau awak sedang sakit, makan minumlah lemak. Yang kedua, kalau hati sedang tak lemak, lemak makan. Bisa tabang piring tu nak. Kalau hati sedang tak lemak, lemak orang maja. Awak berguru, tapi awak singgung hati guru. Lemaknya membagi ilmunya. Tak, cubalah singgung guru-guru sekolah. Ambo pernah disuruh kiai ambo untuk mengajar anak sanawiyah. Kau anak sanawiyah lah kelas 3. Lah masuklah ke kelas, nyu main-mainnya doang. Akhirnya bertunggu sebentar. Lah masuk orang tu sadar awak tanya, kau terlambat. Orang tu nak merasa bersalah. Akhirnya begitu. Alhamdulillah, berartilah kata mau mengaji. Kalian cari lagu lain tu keluar. Ya. Ibu hati wak, hati kalau ibu nak lama hati maja, kalau hati nak lama maja, sama sedekah tapi nak ikhlas. Padahal afdalus sadaqah nashrul ilm. Sedekah paling tinggi bukan apa bangun pesantren, tapi guru dan maja di pesantren itu ilmunya itu lebih tinggi, lebih banyak daripada orang tua. Kau tolong Bapak Ibu, nah dermawan-dermawan jangan sampai mengatur-atur ulama. Jangan sampai tersinggung ulama. Ulama itu aksesnya ke dalam kolbu, kolbunya, ruhnya tembus ke langit. Tersinggung cekwa. Itu yang disebut di hadis Nabi. Man adali waliyan, siapa yang menyakiti kekasih aku, yang mempenyisir la ilaha illallah, faqad azantuhu bil harb. Aku akan nyatakan perang kepadanya dengan mengirim tentara-tentara kepadanya. Bil harb. Tentara Allah itu ada tentara alam, ada tentara tabiat. Alam bencana itu biasa, kiranya bencana tentara Allah yang paling berbahaya itu di bumi bukan bencana alam, tapi bencana jiwa, bencana kolbu, bencana tabiat. Maka orang-orang yang tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah, orang itu akan mengabdikan dirinya kepada hawa nafsunya. Afaraita man ittakhadha ilaha. Kamu pandanglah orang-orang yang tidak mau menjadi hamba, mereka akan menjadi hamba tabiat buruk. Tabiat ku ada sampai Bapak Ibu, tabiat hewan ternak, tabiat hewan buas, tabiat syaitan, tabiat malaikat. So ada yang kalimu tabiat ruh. Tapi di kitab Imam Ghazali yang beliau kunci yang kalimu, beliau tahu, tapi dikuncinya yang kalimu, digabungnya sampai. Pertama apa tabiat apa? Hewan ternak atau binatang. Jadilah binatang Bapak Ibu, kucing itu kucing. Kucing itu induknya kalau sebok je anaknya lah setahun nak sebok kawin. Ya tak? Betul tak? Ya, babi sama. Babi itu bahasa orang dia tahu canguk. Bukan tabiatnya. Tomak. Congok. Ele sama bahasa Jepun. Tamak. Itu si babi. Ketamakan si babi itu ada karakter itu dia. Maka babi itu
najis tak najis, halal tak halal, sama aja. Orang kalau sudah kena penyakit tabiat hewan ternak seperti babi, halal tak halal, sama dia. Hati-hati ke musim politik, jangan sampai alun menjadi wali kota, alun jadi bupati lah pakai makan haram. Ya, patuhilah jalan guru anak. Sakit punggung kami Bapak Ibu. Carilah gubernur baru dia. Ya. Dan mengertinya apa hak bangsa rakyat, tidak memikir partainya seorang. Orang kalau jadi gubernur bukan menyenangkan partainya lah, semua membuat ridha Allah dengan membahagiakan anak didiknya, anak bangsanya. Itu maka kami nak mau masuk politik berat. Tapi Bapak Ibu, ganjaran reward dari Allah bagi politisi yang adil dan amanah lebih dahulu dijaga Allah daripada kami. Kalau kami lain jaga Allah nanti kalau insya 7 golongan yang dijaga Allah, yang pertama disebut pemimpin yang adil. Tapi bila dia juga adil, tabiatnya kepada dirinya belum selesai. Maka cari pemimpin yang tidak bertabiat hewan ternak, tamak. Tamak itu ciri-cirinya nyolah cukup dengan dirinya, tapi nyo ambil nyo orang. Khawatir rezekinya diambil orang. Itu karakter hewan ternak. Bapak Ibu, cek. Adakah terpikir kawan wak sukses, kawan wak beruntung, berjaya, awak indah, kecewa, awak nan kerajo inyo mendapat. Ya udah itu awak mengecek. Itu ciri-ciri orang tamak. Jiwanya sakit, tapi rumah sakit jiwa tidak mampu menyembuhkannya. Yang mampu menyembuhkan rumah-rumah tarekat, rumah-rumah ahli zikir. Tabiat kedua, buas, keakuannya muncul. Awak preman siko, awak anak orang siko. Kalau jadi pejabat, aden berpangkat. Hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati. Kalau ada jiwa begitu, jiwanya naik lumayan lah. Dari buas, dari tamak menjadi orang buas kok, harga diri nomor 1. Nak makan tak ada, yang penting harga diri. Asal saro lah orang, banyak orang ku sakit mah. Tapi nak sakit mah jadi tuduh pulonyo. Dan ketiga apa? Karakter apa? Syaitan itu lemah. Cuma syaitan itu waswisnya cerdas, suka membisen orang, suka madu domba orang. Ya, kalau di bab politik yang diadu domba politisi. Kalau di dunia kaji yang diadu domba majlis tarekat surau saja buya mursyid je mursyid. Datang orang ke guru kami yang Buya Kasih. Hanya kawan tu Buya, kau tiket dan baliin. Tegurlah murid Buya di Jakarta. Diadunya orang gaya rohani apa jambu. Begitu mereka berani. Bah kira-kira yuwaswisu fi sudur. Jadi ada Buya video kau. Sasek na Buya. Sebanyak tu guru kami ada seorang kena. Tapi nak kau nak bawa guru kawan awak. Ditunjukkan satu video, kita menceritakan salah satu nikmat Allah yang Allah perintahkan boleh menceritakannya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau nikmat kepada mereka. Nikmat Allah itu di Quran bukan nikmat materi, tapi nikmat qalbi, nikmat rohani. Itu nikmat ya, sebenar-benar nikmat. Kalau di awak nikmat pitih ke pitih aja, ya. Kalau ingin bertambah nikmat bersyukurlah. Kalau tidak tambah nikmat tidak bersyukur dong. Ya. Kecek Buya siko saksi barma. Kalau ingin tambah nikmat syukur.
Berarti bersyukur bukan karena berterima kasih kepada Allah, tapi ingin ditambah pemberian. Ya enggak? Jujur enggak? Betul enggak syukur begitu? Bakok basaku pejabat itu supaya nanti kalau awak buat proposal cair capek. Bukan karena menghargai si pejabat. Ada pejabat datang ini nak? Ada pejabat datang ini? Siapa? Pak Camat? Mana Pak Camatnya? Mana Pak Camat? Beliau? Kalau ada orang datang ke Pak Camat hanya untuk proposal, kalau tidak ada proposalnya tidak disapu Pak Camat. Pak Camat tandon tidak orang itu. Kau nak menyinggung orang saja. Iya Pak Camat, kalau orang tu lah telepon, orang tu lah baca salam, curiga. Orang nak minta proposal. Yo, terasa oleh beliau. Terasa oleh beliau. Orang kan dia nak sampo aja kepada orang bajunya rapi kan, baju Pak Camat kan rapi sekali. Ya. Apalagi kalau pekan tu pakai auto, kecil orang dia lama jadi Pak Camat kena. Akhirnya tersampailah lah proposal dari Pak Camat. Kalau ada orang menyapa awak, kalau ada hajat saja kita akan memberi tanda orang tu tak tulus bakawan jawab. Orang tu bakawan kalau ada hajat. Orang tu memuji awak kalau ada tujuan. Bahasa orang lain tahu nya. Nyoba elok jawab kalau ada tujuan. Awak sebut tu? Ada udang di balik batu, tu lah rancak tu. Kalau ada kotoran di balik batu kan bahaya. Nauzubillah min, ada tahi balik atau nauzubillah min zal. Nauzubillah subhanahu. Kira-kira Allah lebih dahsyat nak? Allah lebih dahsyat. Tetap dikasih. Bapak Ibu, indah berdoa orang kita rasaki, bahkan salah hanya berdoa, indah kepada Allah berdoa, kepada sekutu-sekutu Allah berdoa, dia gih. Tak tahu yang menambang-nambang jalan antara liau jo, antara litau jo, alapan tu, lebat Tuhan kepada Allah. Nampunyo tambangnya, mungkin dah lah. Tapi kayunya pada orang yang sembahyang nak kerja di situ. Artinya rezeki itu sudah dijamin, diminta lagi. Bukan dia awak banyak, rezeki banyak. Allah itu sudah menakar rezeki sebelum awak lahir. Termasuk nyalon-nyalon kini jangan stres kalau nanti tak lolos. Sebelum alam kado, Bapak Ibu yang nyalon lah ditentukan oleh Allah. Ya. Kok dia orang itu datang ngaji? Kalau nak datang ngaji, wah, itulah dapat doa tando cek orang tu nak bisa dipilih. Mengaji sih nak alunyo jadi wali kota bupati tidak punya ngaji, bolehlah dia jadi. Itu tips ambo jangan ikuti lah nak. Lambo itu cara memilih orang. Ya, Bapak Ibu yang karena Allah, hati-hati tabiat syaitaniyah. 3 tabiat itu akan dijadikan Allah menyerang, menjangkiti orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah. Bapak Ibu lihat, sejorok-joroknya babi, lehado babi jantan berhubungan kawin jo kau babi jantan. Aduh, yo sebinatang-binatang yang jogugo le pernahnya jantan kawinnya jantan. Hati-hati, main-main dengan kalimatullah, main-main dengan sirrullah, main-main dengan syiar-syiar Allah, wah hina wah sakiti orang. Nanti tentara-tentara Allah itu nanti bekerja, tidak bisa menahan nafsu bahkan kepada sesama jenis. Itu terjadi di zaman dulu. Yang menghina Nabi Lut, yang menghina nabi-nabi yang terjadi.
Semoga Allah jaga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada kabar gembira. Seburuk-buruk dosa, sebanyak-banyak kesalahan itu, apa kata Nabi SAW? Hadis Sahih Bukhari. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala min khubzin min khair, min burratin min khair, min sya'ratin min khair, min daratin min khair. Itu redaksi-redaksinya. Pasti akan keluar dari azab neraka orang yang di kalbunya, orang yang membaca la ilaha illallah dan di kalbunya ada nur kebaikan, walaupun sebiji nasi, walaupun sebiji kerikil, bahkan lebih kecil dari itu, sebiji zarah sebesar atom. Maka siapapun yang pernah berputus asa karena kemaksiatan, karena fahisyah, kekejian yang pernah dikerjakan, karena tidak sanggup menahan nafsu yang Allah jadikan tentara dalam diri, tidak sanggup untuk menahan, segera kembali kepada Allah. Perbanyak, perkuat kalimah la ilaha illallah, pelajari ilmu qalbu. Setelah itu jangan balik kepada kawan malam, kawan yang baru. Sebab rusaknya seseorang ketika rusak kawannya, elok seseorang ketika elok kawannya. Bapak Ibu, kalau tidak rohani kita kuat, maka berkawanlah dengan orang yang kuat rohaninya. Tapi kalau Bapak Ibu kuat rohaninya, masuklah tapi orang-orang bermaksiat, ajak mereka, pasti mereka terbawa. Bagian terakhir yang aku sampaikan, jadi sir kehebatan la ilaha illallah itu hanya bekerja jika dibaca dengan tariqah kaifiyah. Itulah yang disebut tariqah al-Muhammadiyah, cara yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa caranya? Min qalbihi aw nafsi, dari dalam qalbi atau dari dalam jiwa. Sebagian syekh membaca min nafasihi, zikir la ilallah, dia baca dengan nafasnya, maka bernamalah zikir anfas. Berdasarkan hadis-hadis itu Bapak Ibu, belajar la ilaha illallah yang menggunakan metode qalbu wajib atau tidak? Nah, sebanyak itu hadis yang membaca wajib atau tidak? Serius? Wajib atau tidak? Kurang pandai, kurang banyak hadisnya. Nah, sebanyak itu hadis tentang baca la ilaha, mesti min qalbihi, mesti dari dalam qalbu. Kira-kira belajar ilmu qalbu wajib atau tidak? Nah, itulah urusan Palestina. Semangat, baru berjuang di Palestina, musuh syaitan di dalam diri selesai. Orang kalau tidak selesai musuh dalam dirinya, ini nanti sebelum berangkat ke Palestina sudah saling membunuh sesama muslim, sudah saling mengkafirkan sesama muslim karena belum beres. Tapi kalau beres kalbunya jelas musuh. Sebelum melawan Yahudi Israel, Yahudi di dalam itu yang dibetulkan. Kalau udah bicara Gaza, semangat berapi-api, seakan-akan Islam itu harus emosi. Tidak. Nabi SAW, perhatikan Bapak Ibu, karena ini hadis terakhir, urusan kolbu. Seseorang sahabat ketika perang, di Sahih Bukhari, ketika pedang sudah sampai di leher, musuhnya membaca asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya Anda munafik, ditusuknya mati orang itu. Sampailah laporan itu kepada Nabi, di sidang itu orang asli. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kenapa engkau membunuh orang yang membaca la ilaha illallah? Apa jawaban sahabatnya? Wahai baginda, dia itu baca la ilaha illallah karena takut kepada pedang aku.
Dan ini Sahih Bukhari. Lalu Rasulullah marah dan mengatakan, afashaqaqta qalbah. Apakah engkau telah membuka isi jantung, isi kalbunya, sehingga kau tahu dia baca la ilaha illallah karena takut kepada pedangmu? Terdiamlah sahabat. Bayangkan Bapak, kira di zaman Nabi pernah terjadi. Orang lah baca la ilaha illallah dibunuhnya juga. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Sama-sama baca la ilaha illallah, cuma beda faham politik, cuma beda faham bab jihad, cuma beda paham bab ketauhidan. Bunuh-membunuh kan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan umatku akan terpecah jadi 73. Ya. Kulluhum finnar ila firqatun wahidah. Semua akan disiksa dalam neraka kecuali satu firqah, satu kelompok, itu kelompok al-jamaah, hadis Abu Daud. Kelompok yang menjaga rohani spirit berjamaah. Perhatikan Bapak Ibu, bukan jamaah kelompok-kelompok. Jamaah itu jamaatul muslimin, menghargai orang baca la ilaha illallah walaupun balain faham ya Allah. Oleh karena itu, mari kalau sudah sepakat belajar kolbu itu wajib, dan ditunggu-tunggu belajar ilmu kolbu kepada ahli kolbu. Ahli kolbu itu bukan profesor, doktor, traktor, ya. Siapa ahli kolbu? Syekh Mursyid Tariqah. Karena ilmu ini penyelamat manusia. Pasti syaitan tidak suka. Maka carilah orang yang paling banyak difitnah oleh syaitan manusia, kepada orang itu belajar. Ya, beliau-beliau kalau difitnah kau tahu, dan fitnahnya tidak tanggung-tanggung, dan mereka sudah menuai hasil kesabarannya. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita dan memudahkan kita membersamai beliau-beliau dan membuka qalbu kita semua sehingga tembus dan bersemayam di dalamnya nur la ilaha illallah. Barangkali itu Bapak Ibu kajian kita. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.